Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabar kalian semuanya? Apakah baik? Baik kalian? Iya. Baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Semoga apa yang kita lakukan nanti berjalan dengan baik dengan mengucapkan Pangastunkato. Om Swastiastu. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kalian untuk mengklik link yang sudah Ibu kirim lewat WhatsApp untuk absennya. Baik, untuk menambah semangat kita belajar, marilah kita mengucapkan salam PPK dan tepuk PPK. Masih ingat kalian semuanya? Ya, kalau gitu kita mulai ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, bisa, hebat. Ya. Yes, yes, yes. Salam PPK. Berkarakter, menyenangkan, biasa, hebat. yes, yes, yes. Yang benar. Yes. Habis itu tepuk PPK ya, tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Integritas, ya hebat kalian semuanya hebat ya. Ya kalian nomor ya. Baik anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin mengulangi materi yang sudah Ibu kasih sebelumnya. Apakah kalian itu masih ingat atau tidak? Ya, nanti siapa yang tahu silakan kalian angkat. Ya. Ibu mulai pertanyaan pertama. Karena bala merupakan asal dari perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada masa hidupnya. Pertanyaannya, sebutkan bagian-bagian daripada karma pala. Ayo, sudah bisa? Ayo, sudah bisa? Pala. Iya, yang pertama cita karma pala. Ayo, yang kedua, siapa? Ya? Prarabdha karma pala. Iya, prarabdha karma pala. Yang ketiga, siapa bisa? Priyamana karma pala. Karma pala. Berarti kalian itu masih ingat pelajaran Ibu. Baik, Ibu lanjut. Adapun penilaian proses belajar ini pertama ada penilaian sikap. Sikap itu ada dua, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, sikap pengetahuan. Yang ketiga, sikap pilihan. Selanjutnya nanti akan ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik anak-anak, itulah
akan lakukan nanti dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, itu berlanjut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menguraikan pengertian triguna. Ya, ya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian triguna. Yang ketiga, pengaruh triguna pada kehidupan manusia. Yang terakhir, sifat-sifat triguna. Itulah anak-anak yang akan kita bahas dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan lanjut. Adapun dari proses pembelajaran kita hari ini mengenai triguna. Manusia sejak lahir sudah memiliki sifat dasar. Sifat dasar manusia tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi dia bergejolak untuk mengalahkannya. Maka setiap diri manusia itu terdapat 3 sifat dasar yang disebut dengan triguna. Baik, Ibu lanjutkan. Triguna terdiri dari 2 kata, yaitu ada kata tri dan guna. Tri artinya 3, guna artinya sifat. Jadi, triguna merupakan 3 sifat yang dimiliki oleh setiap manusia yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ketika sifat tersebut dapat berjalan dengan harmonis, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Adapun bagian-bagian daripada triguna ada sattva, ada rajas, dan ada tamas. Itulah yang merupakan bagian-bagian dari triguna. Lanjut. Sifat sattva artinya yang memiliki sifat yang tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat yang lainnya. Ibu kasih contoh. Manusia yang memiliki sifat sattva, dia tidak akan mempunyai pikiran yang bisa menyakiti orang lain, apalagi menyakiti orang tuanya sendiri. Dia itu akan selalu memiliki pikiran yang suci, selalu bersedekah tanpa dia mau menerima hasilnya. Itu yang dikatakan sifat sattva. Yang kedua namanya sifat rajas. Sifat rajas tersebut dia memiliki sifat yang lincah, bimbang, iri hati, angkuh. Apapun yang dia inginkan harus segera dia dapatkan. Ya, itu maksudnya. Ibu kasih contoh. Oh, saya ini ingin jadi kepala sekolah. Ya, ingin jadi kepala sekolah. Setelah dia menjadi kepala sekolah,
sangat apa namanya, keinginannya harus dia tercapai secara cepat-cepat tanpa dia memikirkan apa yang akan dia hasil yang dia dapatkan. Makanya dia tuh beragak sombong, gaya dia. Oh, si A ini kepala sekolah. Nah, apakah pantas seorang kepala sekolah itu orang yang sombong? Apakah pantas dia? Pantas apa enggak? Coba anak-anak, apakah seorang kepala sekolah itu kalau punya kepala sekolah yang sombong, apakah pantas jadi kepala sekolah? Iya, tidak ya. Kalau menjadi kepala sekolah, dia itu harus berwibawa, wawasnya luas, pikirannya selalu baik, itu. Ya, contohnya. Yang ketiga yaitu ada sifat tamas, yakni dia suka malas. Apapun pekerjaan yang diambil selalu dia ditunda-tunda. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Bukan kasih contoh, kalau ada tugas dari guru, Nana kerjakan ini Nana. Ya, kalian harus segera kerjakan itu. Sudah. Habis itu, sifat yang malas, sifat yang tidak boleh dimiliki oleh setiap manusia. Itu harus kita hilangkan sifat malas tersebut. Sudah anak-anak sampai sana? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa anak-anak? Iya. Baik, Ibu lanjut. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar. Yang pertama itu gambar yang sedang apa anak-anak? Iya, gambar sembahyang. Kalau gambar sembahyang, kalau dilihat dari sifat triguna, dia termasuk sifat yang mana anak-anak? Sifat apa? Iya, sifat satwa. Pintar kalian ya. Baik, untuk yang kedua. Nah, yang ketujuh itu adalah gambar apa anak-anak? Gambar apa? Orang yang apa? Orang yang sombong, orang yang belagak sombong. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Triguna, itu termasuk sifat apa anak-anak? Sifat apa? Rajas ya, itu merupakan sifat rajas. Nah, yang terakhir, yang suka bengong ya, suka bengong. Itu namanya dalam ajaran Triguna sebenarnya sifat apa anak-anak? Apa? Sifat tamas ya. Ibu ingin jawaban kalian ya. Apakah sifat tamas itu pernah kalian miliki? Sifat malas pernah? Pernah kalian miliki? Pernah apa enggak? Coba Riki Wirawan. Pernahkah kamu melakukan sifat malas di rumah? Coba Riki Wirawan. Pernahkah
Ya. Kalau ibu tanya Anggi, Anggi, kalau Anggi, pernah kamu melakukan sifat malas di rumah Anggi? Oh iya, berarti setiap diri manusia itu terdapat 3 sifat tersebut. Ada bersifat satwa, ada sifat rajas, dan sifat tamas. Itulah anak-anak gambar yang mencerminkan sifat-sifat dari ajaran Triguna. Baik, Ibu lanjut. Adapun pengaruh dari Triguna pada diri manusia, yaitu berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Dalam Pustaka Suci, Waraspati Tattwa mengatakan bahwa yang menyebabkan adanya suatu perbedaan itu adalah Triguna, yaitu 3 sifat manusia. Baik, Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu sudah membuat struktur tentang pengaruh Triguna. Nah, pengaruh Triguna pada diri manusia yang pertama adalah Triguna. Triguna itu dapat dibagi 3, yaitu ada satwa, ada rajas, dan ada tamas. Apabila sifat satwa yang lebih dominan, maka dia akan mencapai kemoksaan. Ya, karena satwa itu adalah selalu dia berbuat baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kalau dikaitkan dengan ajaran agama Hindu, itu sebenarnya Trikaya Parisuddha, yaitu perbuatan, pikiran, dan perkataan selalu baik. Nanti dia akan menemukan atau akan muncul yang dinamakan kemoksaan. Baik, apabila sifat satwa dan rajas yang lebih dominan, maka akan muncullah yang namanya surga. Kenapa surga? Karena kalau sifat satwa itu adalah sifat yang baik, kalau rajas itu adalah yang melaksanakannya. Apabila kita sering melaksanakan sifat yang baik atau sifat satwa, maka kita akan menemukan yang namanya surga. Ya, itulah apabila kita sering melakukan perbuatan yang baik, membantu orang tua, menghormati orang tua, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, itu niscaya kita akan mencapai yang namanya surga. Sudah? Apabila sifat rajas dan tamas yang lebih dominan, maka kita akan menemukan yang namanya neraka. Sudah? Karena apa? Karena rajas adalah yang melaksanakan, sedangkan tamas adalah sifat yang malas. Sifat malas di sini adalah contoh,
malas bersembahyang, malas mendekatkan diri kepada Tuhan, malas membantu orang tua. Apabila sering kita lakukan sifat-sifat malas tersebut, maka kita akan dibawa ke alam neraka pada saat kita sudah meninggal. Itu. Maka dari itu kita harus melaksanakan sifat satwam agar mencapai kemoksaan. Baik, dari semua sifat satwam ada rajas dan tamas, itu akan mempengaruhi kelahiran yang akan datang. Ya, contoh sekarang kalian berbuat baik itu akan menitis kembali atau lahir kembali pada kelahiran yang akan datang. Baik anak-anak, itulah pengaruh triguna pada manusia. Ibu lanjut. Nah, adapun ciri-ciri dari triguna satwa yang memiliki sifat yang positif. Nah, selalu dia mempelajari Veda, mempelajari ilmu pengetahuan. Itulah ciri-ciri dari sifat satwa yang mempengaruhi pada diri manusia. Yang kedua, sifat rajas. Sifat rajas itu adalah melakukan pekerjaan dalam ketekunan. Artinya dia selalu menunda pekerjaan. Dia selalu melakukan perbuatan yang berdosa, terikat pada kesenangan duniawi. Itulah yang disebut dengan ciri-ciri sifat rajas. Selanjutnya, sifat tamas. Dia selalu berperilaku yang negatif, loba, dan pemalas. Perilaku tersebut dia hanya mau menerima belas kasihan orang tanpa dia pengaruh aslinya. Ya, artinya gini, dia hanya mau diberi saja, tapi dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Itu maksud dengan sifat tamas. Baik anak-anak, itulah ciri-ciri dari triguna yang dimiliki oleh setiap diri manusia. Lanjut. Nah, sekarang dengarkan anak, dari penjelasan ibu tadi. Di sini ibu akan adakan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Untuk kelompok pertama, setelah kalian mengetahui sifat-sifat dari ajaran Triguna, itu bisa kalian kaitkan ke dalam tokoh-tokoh Mahabharata maupun Ramayana. Sekarang tugas kalian di sini, kalian bisa perhatikan yang ibu share. Untuk kelompok A itu mencari tokoh dalam cerita Mahabharata yang memiliki sifat triguna. Yang kedua, kelompok B yaitu mencari sifat triguna dalam Ramayana. Baik, untuk kelompok sudah ibu bagikan, silakan kalian diskusi kelompok. Baik, untuk pertanyaan diskusi yang kedua, dalam tokoh yang memiliki
sifat rajas dan tamas dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata pasti dia memiliki sifat satwam. Coba sebutkan contoh salah satu tokoh yang menunjukkan sifat satwam yang kamu ketahui. Baik, silakan kalian untuk diskusi. Ada yang belum paham dengan soal diskusinya? Saya, Bu. Ya, Rosita. Gimana maksudnya nomor 2, Bu? Iya. Maksud pertanyaan nomor 2, bahwa setelah kalian mendapatkan sifat tokoh tamas maupun sifat tokoh rajas, apakah di dalam dirinya dia itu memiliki sifat yang baik atau disebutkan sifat satwam? Maksudnya gitu. Kan sifat rajas itu dia angkuh, malas. Apakah angkuh malas itu yang dimiliki oleh manusia, apakah terdapat sifat yang baik dalam dirinya atau tidak? Sudah? Sudah mengerti anak-anak? Ya, kalau sudah silakan kalian diskusi dengan temannya. Bu kasih waktu kalian 5 menit. Sudah anak-anak, waktunya sudah ada 5 menit. Baik, setiap kelompok mewakili satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok A terlebih dahulu. Siapa mewakili? Sifat Triguna dalam tokoh Mahabharata yaitu sifat satwam yaitu Yudhistira, Arjuna, Sri Krishna. Sifat rajas yaitu Duryodhana, Dursasana, Ashwatthama. Sifat tamas yaitu Gatotkaca. Iya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan biar Nyano. Yang memiliki sifat satwam dapat kita lihat dari tokoh Duryodhana, yaitu pada saat Duryodhana mengangkat anak kusir yaitu Karna sebagai Raja Angga. Iya, jawaban yang pas. Ya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok pertama. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Sudah. Nah, itu jawaban yang bagus dari hasil diskusinya bahwa yang memiliki sifat satwam, walaupun dia memiliki sifat rajas dan tamas adalah Duryodhana, di mana saat itu dia memiliki perasaan yang sangat baik mengangkat anak kusir menjadi seorang raja yang disebut dengan Raja Angga. Baik, yang kedua untuk hasil diskusi, yang kedua diwakili oleh siapa? Tokoh yang memiliki sifat Triguna dalam cerita Ramayana. Sifat satwa, Rama,
Lakshmana Prabu Dasarata. Sifat Rajas Pangeran Rawana, Indrajit, Subali. Sifat Tamas Kumbakarna. Ya, itu jawaban untuk diskusi yang pertama. Untuk diskusi yang kedua, jawabnya apa, Rusita? Yang memiliki sifat satwa dapat kita lihat dari Pangeran Rawana, yaitu pada saat Rawana menculik Dewi Sita dan membawanya ke Alengka. Rawana tidak langsung menjabah atau menyiksanya, melainkan menempatkan Dewi Sita di Taman Argasoka. Taman ini merupakan replika dari keindahan surga yang ada di Kayangan. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai tokoh yang memiliki sifat satwam. Sini Ibu katakan lagi, di dalam tokoh Ramayana yang memiliki sifat rajas dan tamas itu adalah Rawana. Tapi di dalam hatinya Rawana juga terdapat yang namanya sifat satwam. Itu dapat kita lihat dari pada saat Dewi Sita diculik dan membawanya ke Alengka. Setelah itu, di Alengka, Dewi Sita tidak disakiti maupun disergap, melainkan Dewi Sita ditempatkan di Taman Argasoka. Argasoka itu merupakan tempat yang paling indah bagi Rawana, yaitu surga. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Baik, sebelum Ibu lanjut, ada yang belum mengerti tentang ajaran Triguna dan sifat-sifatnya. Coba ada yang tanyakan? Ya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sifat Triguna di dalam diri manusia itu tidak bisa kita musnahkan, melainkan kita kendalikan. Dengan cara apa kita mengendalikannya? Ya, dengan cara berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Apabila ketiga ajaran Trikaya Parisuda sudah kalian jalankan, sudah kalian terapkan, niscaya kalian akan bisa mengendalikan sifat-sifat daripada Triguna tersebut. Sudah? Sudah paham anak-anak? Ya, baik. Sekarang Ibu ingin menguji pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan. Silakan yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Ya. Siapa bisa menyebutkan bagian-bagian daripada Triguna? Ya? Iya, pintar kalian semuanya ya, benar. Bagian-bagian Triguna adalah ada satwa, ada rajas, ada tamas. Ayo tepuk tangan untuk tamannya dulu, tepuk tangan dulu. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk tugas pengetahuan dan keterampilan itu Ibu nanti akan kirim lewat WhatsApp. Silakan kalian nanti buat di rumah, kerjakan di rumah. Untuk keterampilan, kalian bisa kelompoknya. Dengan cara kelompok, Ibu kasih contoh. Kalau Ibu
dua kelompok, tidak harus kalian datang ke rumah si A, si B. Bisa kalian lewat WhatsApp aja. Oh ini jawaban saya, kirim sama ketua kelompok. Oh ini jawaban saya, kirim ke ketua kelompok. Ya, untuk keterampilannya kalian berkelompok. Untuk sikap, sudah Ibu lihat dari keaktifan kalian di dalam proses pembelajaran hari ini. Itu sudah baik sekali. Baik anak-anak, di sini Ibu tekankan kepada kalian, kita sebagai manusia haruslah berusaha mengendalikan sifat rajas dan tamas yang dapat kita lakukan pada masa hidup kita. Jadi, dapat Ibu simpulkan dari pembahasan yang Ibu berikan tadi bahwa triguna merupakan 3 sifat yang mempengaruhi manusia. Ketiga sifat itu ada sifat satwa, ada rajas, ada tamas. Itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dan ia membentuk watak seseorang jika ketika sifat tersebut berjalan dengan harmonis, dengan baik, itu akan mengendalikan pikirannya dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Baik anak-anak, itulah yang dapat Ibu simpulkan pada hari ini. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.